Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Tak lupa solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Dewan Guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, beserta Dewan Juri SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Jibril Zuhdan Hidayat, siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Adab Bersosmed Generasi Milenial. Hadirin rahimakumullah, generasi muda merupakan kekuatan suatu bangsa. Untuk melihat nasib suatu bangsa dengan melihat generasi mudanya saat ini. Jika generasi mudanya berilmu, negara akan maju. Jika generasi mudanya bertakwa, negara akan jaya. Jika generasi mudanya beriman, negara akan aman. Jika generasi mudanya sehat, negara akan kuat. Dan sebaliknya, jika generasi mudanya sakit, negara pun akan sakit. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan di bawah kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Hadirin rahimakumullah, generasi muda seperti apa yang akan membuat nasib suatu bangsa menjadi kuat di masa generasi milenial seperti saat ini? Generasi milenial sangatlah mahir dalam menggunakan teknologi digital berbasis internet. Tentunya ada dampak positif dan negatif dalam kita menggunakan teknologi digital ini. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islami marhi tarkuhu." Yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan seseorang melainkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Adapun dampak negatif dari media sosial diantaranya adalah yang pertama, memicu cyberbullying. Secara tidak langsung cyberbullying menyerang kita karena kita harus merubah penampilan kita sesuai standar kebanyakan orang. Cyberbullying bisa menyebabkan psikologis kita terserang dan bisa menyebabkan kita depresi yang parah. Yang kedua, mengganggu kegiatan lain. Seharusnya siswa harus belajar mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah. Namun media sosial menjadi distraksi yang kuat sehingga kita bisa menjadi malas untuk mengerjakan tugas yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, menjadi antisosial. Tanpa disadari kita terus menggunakan media sosial ini sehingga kita bisa menjadi lupa caranya berinteraksi seperti di dunia nyata. Semoga kita masih tahu bagaimana caranya menyambung silaturahmi di dunia nyata seperti saat ini. Yang keempat, cyberbullying. Kejahatan di dunia nyata adalah cyberbullying. Para pelaku menggunakan akun palsu
untuk menggali informasi tertentu. Sehingga kita harus waspada dalam menggunakan media sosial. Hadirin rahimakumullah, kita harus tumbuhkan di benak kita setiap postingan, komenan, share dan kopas kita di sosmed akan dihisap oleh Allah. Tak ada yang terluput olehnya. Maka kita harus waspada dalam menggunakan media sosial. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qallalanaini raqibun atid. Yang artinya, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi, yaitu malaikat yang selalu hadir. Hadirin yang semoga selalu mendapatkan nikmat sehat. Bagaimana cara dan adab kita menggunakan media sosial? Yang pertama, kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita harus bijak, harus mempunyai sopan santun dalam menggunakan medianya. Dalam media sosial ada berita hoax dan fakta. Maka generasi milenial harus mempunyai kemampuan untuk memilah-milah informasi tertentu. Hadirin dimanapun engkau berada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf mengenai generasi muda milenial saat ini. Kita harus bisa membangun generasi Qur'ani yang membaca, mengamalkannya ataupun memahaminya. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.